Tetap dua orang. Siapa yang baru pulang dari liburan? Nggak libur atau nggak liburan? Nggak liburan tapi libur. Ya, semuanya begitu. Tapi banyak yang liburan. Kalau sebenarnya nggak kemana-mana, di rumah aja. Hari ini menikmati liburan ini. Tapi hari ini sebenarnya lihat semuanya segar, semuanya semangat. Ya. Oke. Terima kasih ya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita masih bisa bertemu pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jangankan hari esok, nanti siang aja akan tahu apa yang terjadi. Ya, oke. Kita mulai pagi ini. Kita mengucapkan syukur sama Tuhan. Kita bilang Tuhan terima kasih karena hari ini saya masih bisa datang beribadah. Ini adalah kemurahan Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Seperti lagu ini saja yang dikatakan ku datang padamu saat pagi, saat siang, saat sore dan malam. Tapi biarlah ini juga menjadi komitmen, menjadi keputusan dalam hidup kami. Kami tidak pernah berhenti mengucap syukur kepadamu karena kehidupan kami setiap hari selalu dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tuhan selalu ada buat kami setiap hari dimanapun kami berada. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat semua kasih karunia-Mu, buat semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya buat kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup kami setiap hari bisa memuliakan Tuhan dengan tingkah laku kami, dengan perkataan kami, dengan pikiran kami. Kami selalu bisa memuji Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan teman-teman kami yang masih ada di jalan, mungkin di dalam perjalanan menuju ke ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan kami bersyukur karena hari ini kami masih
bisa bertemu, kami masih diberi kesempatan beribadah. Ini juga karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Bapa, Engkau langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan berterima kasih. Amin. Kita pujikan lagi, Bapakku datang padamu. Dengan segala kesungguhan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat, setiap detik. Pagi semua. Sekali, pagi semua. Pagi. Nah, paling enggak ada energi sedikit lah ya. Yang kita bukan pagi lagi, sudah jam 10. Berarti hitungannya sudah harusnya sudah lebih ya, sudah lumayan siang sebenarnya ya. Oke, kita hari ini mau main. Kalau tolong dibagikan dulu nomornya. Grup yang di Zoom ini agak susah kali ini main. Kalian ya, kalian perhatikan aja ya yang di Zoom. Yang di Zoom ada Juan, ada Muslim, ada Yan, ada Steven, sama ada Michael. Yang ini di sini kami lagi, yang di sini lagi Unokan. Ya, kalau nokat mana? Nih nokat. Nokat ada angkanya. Tidak bisa pilih. Oke. Susah yang di grup yang di Zoom saya pelayanan ini. Main datang sini, mungkin dia agak susah kali ya, dia di Batam sini, jadi nggak sadarkan Surabaya. Yang di Surabaya, ayo Mas. Sudah. Oke. Ya, ada minta lagi. Nanti kita naik pulau Bimbing katanya juga menarik.
jadi yang di sini dan kalian punya lengkap, kalian punya angka-angkanya. Kita punya matematika sedikit ya. Oke. Jadi nanti kami akan bilang, kalau kami bilang 7, kalian akan cari angka kalian itu jadi 7. Oke, misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi kan kalian punya angka 2, angka 1, angka 3, 4. Nanti kalian cari teman kalian supaya jumlahnya dari kartu kalian jadi 7. Kalau yang ada 7 ada 7. Hah? Jumlah. Hah? Ya, jumlah. Oke? Jumlah. Ya, oke? Jadi nggak mungkin 7 pasti, karena kan kalian masih yang punya di atas 7, ya kan? Ada yang punya di atas 7 nggak? Siapa yang punya di atas 7? Nah, ya kan? Pasti nggak mungkin 7, tapi cuma contoh, ya kan? Contoh seperti ini, oke? Sudah siap-siap ya, lihat angkanya kalian. Jangan disuruh makan ya. Nanti yang ini nanti saya bingung nih gimana mau main dengan disuruh. Jadi yang disuruh dimakan dulu ya. Baca saja. Oke, siap-siap ya. Jadi jumlahnya yang ini membawakan boleh lebih dari 1 orang kayak. Jadi misalnya ada yang punya 3, 2, 1 misalnya gitu ya. Kan terus kalian bilang 6, jadi kalian boleh 3, 2, 1 jadi 1 boleh. Oke, nanti semakin lama semakin sulit, cuma boleh bisa 2, cuma boleh 3, nggak boleh lebih dari 2 misalnya gitu ya. Yang sekarang random dulu random. Oke, oke, jumlahnya kalian harus cari jadi 10. 10. Ya, jadi saya di barang bukan? Boleh di barang bukan? Ya, ini bisa. Ayo cari. Ayo kita berapa sih? Ada
Kamu udah dapat aku sendiri dulu. Itu sama Rahel. Oh, nanti sama Rahel. Ini dulu, biar bukannya sama Rahel ya? Ayo. Ini sama Rahel tuh. Loh, ayo. Oke. Siapa yang dapat? Dia sama Rahel. Edwin sama ini berarti. Dapat kalau banyak. Iya. Ini sama lucu. Jadi berapa lu? Ya nggak tahu. Nah, kamu sama siapa? Sama aku. Terus, Edwin? Sama ini dia. Oh, sudah. Oke. Tadi sudah 10 ya. Sekarang lagi jadi 2 ya. Sekali lagi. Oke. Sekarang kalian mesti aktif. Coba cari kalian berapa. Ya toh? Coba dosennya yang nyariin. Ini langsung dapat. Saya 9, saya 7 gitu loh. Iya, ayo berat sedikit ya. Oke, siap ya. Kalian tahu nggak temannya siapa namanya? Yang sama kalian. Sekarang tanya namanya siapa temennya? Kalau sudah serius ya. Tanya siapa nama temennya? Kenapa? Tanya namanya siapa? Oh, yang tahu nggak namanya, yang nggak tahu namanya siapa? Yo, nggak tahu nggak namanya siapa? Siapa namanya? Tanya teman-temannya namanya siapa? Ayo. Siapa nama temannya ditanya? Ditanya namanya. Siapa namanya? Kalau foto Cici sama kita nggak perlu ya. Oke, sudah tahu namanya? Sudah tahu namanya? Ayo lo. Sudah tahu? Ding dong. Kenny sama siapa ini? Siapa? Ini ya. Siapa? Yang mana? Kenny sama siapa? Ini di kanan ini loh. Kenny sama siapa ini? Aku lupa Rizal. Ayo, siapa nama temannya? Ini loh di kanan ini loh kan 3, 2, 5. Siapa? Bertiga. Jadi sama Kenny temannya siapa kan? Karena udah ditanya dan Kenalan. Siapa namanya temannya kan? Reso sama Jessica. Sama apa? Jessica. Oh, sama Jessica. Oke, udah tahu ya. Oke. Kalian sama siapa kan? Nama Rahel. Oke. Jadi kamu sama siapa Jerry? Kamu? Siapa? 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 Erin. Oke. Sekarang ya. Dilihat ya. Tadi sudah 10. Oke. Sekarang. Oke. Sekarang 15 totalnya. Ayo 15. Ayo
Yang ini. Ada yang jumlahnya 14 Kak. Yo. Oh ya benar-benar. Kalau nggak 5, 2 lah. Sudah benar nggak? Kak, benar nggak itu yang dapat dihitung? Pertama benar nggak kita 15 yang lama? Mbak ini belum. Ada yang belum? Mana? Sudah. Ayo, berapa? 6 tambah 3, 9. 9 berarti 6. 6 siapa? Nama kita. Sudah, Pak, 15. Belum ada yang benar. Berapa 8 ya? Ayo. 9, 6 sama 9. Sudah 15 sama berapa? Siapa dua? Oke, kita tanya. Yang di sini kalian berempat. Jadi sama siapa Ken? Oh, oke. Oke, kita tanya. Grupnya apa? Rafa tahu nggak? Nama temennya siapa aja? Ayo tanya apa? Nama temennya siapa? Yang lucu, Dio, kamu teman siapa Dio? Kamu sama siapa? Chris sudah? Chris sudah? Hah? Oh iya, jadi kamu sekarang sama siapa? Yang berapa? Berapa? Jadi sama siapa aja grupnya? Nggak tahu namanya siapa? Siapa aja sebagainya namanya? Evelyn, Graciela, sama Rahel. Bertiga. Oh, bertiga aja. Oh, oke. Ya udah. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini semua pada mager ya orang di sini ya. Disuruh cari aja susah benar. Ya udah, tolong kalian kembalikan kartu uangnya, kembalikan. Karena kami perlu kembali lagi nanti. Oke. Ya udah, kalau jadi kita mau mulai ya ibadah kita untuk kita punya cerita masuk jadi. Sudah kenal sama teman-temannya? Iya. Apa Luis? Kamu apa? Teman-teman banyak orang datang. Kenalan itu nggak ada ruginya ya. Jadi
jalan bisa ditegur, bisa sapa. Kita punya teman, oke? Kita sudah main untuk pengakraban, mengenalkan diri masing-masing. Sekarang saatnya kita akan menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan semuanya untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bersyukur kami boleh bertemu kembali, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami agar kami boleh mengerti dan kami memahami setiap kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan syukur dan berdoa. Amin. Yes guys, yang di ruang Zoom jelas? Dengar? Masih respon? Reaction? Iya, sunyi. Ya, oke. Langsung lagi berusaha sekuat tenaga ngomongnya ya, supaya yang di ruang Zoom bisa dengar juga. Gak tahu kenapa yang di ruang Zoom ternyata nggak dengar jelas, guys. Ya, kalau yang minggu lalu datang, minggu yang lalu datang, kita sudah memasuki serial yang baru. Serial apa masih ingat? The Story. Oke, The Story kita mau belajar tentang apa? Perumpamaan. Mungkin jawab Nabila, yang datang cuma Nabila aja kayaknya. Minggu lalu yang datang cuma duduk ketawa aja tadi. Oke, betul. Kita di serial kali ini kita belajar tentang The Story. Cerita namanya story, cerita gitu ya. Cerita tentang apa? Cerita tentang perumpamaan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar, sudah melihat juga apa itu perumpamaan. Nah, perumpamaan yang minggu lalu masih ingat ceritanya? Masih ingat? Yang lain bosan, bosan kali dengerin Nabila terus gitu ya. Yang lain yang datang. Yang kemarin cerita tentang apa perumpamaannya? Ya, yang minggu lalu Zoom kan harusnya juga tahu gitu ya. Patanah pokoknya. Gak inget? Iya. Hah? Ada 4 huruf. Oh. Ada 4 tanah. Oh, belajar tentang tanah gitu ya. Aku. Tentang pertanian berarti kita minggu lalu belajarnya ya. 4 tanah. Tanah apa aja masih ingat? Aku. Gak tanya. Yang lain? Tanah apa aja ingat? Ingat. 4. Pinggir jalan. Batu sama berduri tanah baik. Halo. Tulisnya. Apa? Pinggir jalan. Ngomong dong, kita diskusi nih supaya nggak bosen ya toh. Dengerin orang ngomong di depan gitu ya.
Ospek lagi, balik lagi, bosan aku gitu ya. Orang ini lagi kan gitu. Ketemu ini lagi gitu ya. Tenang minggu depan nggak ketemu Dosen Erik ya. Dosen Erik mau menghilang dari peredaran. Oh enggak. Belum pensiun. Oke, 4 tanah apa? Pinggir jalan. Tanah Berbatu. sama Berduri. tanah Baik, gampang tuh ya. Baik, gitu kan? Bagus, ini pasti bagus. Terus kita lagi tentang apa itu 4 tanah ini apa dan bagaimananya. Kalau pengen baca nanti bisa baca lagi di kitab Matius. Hafal semua loh ya. Puji Tuhan gitu ya, sudah hafal semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Kalau nggak punya bawa Alkitab, bawa HP suci juga boleh dibuka HP sucinya ya. Ya, korban katanya HP ini sangat suci karena ada isinya Alkitab ya. Kalau di kalian tidak punya diinstal aplikasi Alkitab, berarti kurang suci katanya gitu ya. Oke, kita mau buka di Matius 15 apa 22 atau mungkin 12. Matius 13. Kemarin kan 13. Iya, 13 lagi. 13 lagi. Yang di workshop juga boleh buka Alkitabnya ya. Matius 13. Ya, Matius pasal 13. Ayat 24. Betul sekali. Yang punya suara, kita akan baca sama-sama dari ayat 24 sampai 30 karena sedikit kita akan baca sama-sama. Ya. Sudah ketemu? Atau masih bingung buka Alkitabnya? Sudah semua ya? Atau ada yang tidak punya Alkitab di rumah? Boleh angkat tangan? Bawa HP lah. Loh enggak, kalau kan Alkitab tetap harus punya lah. Ya kan katanya orang Kristen masa nggak punya Alkitab ya kan? Kalau nggak punya, Dosen Erik bersedia membelikan. Ya, serius. Selama Dosen Erik di guru sekolah minggu sudah 3 Alkitab tak beli muridnya. Jadi kalau yang nggak punya Alkitab dengan sukacita tak beli Alkitab. Ya, dan sudah punya ya bersyukur. Dengan yang belum punya, khusus yang belum punya tak beli. Ya, oke, kita akan baca sama-sama ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata, Tuhan, bukankah pertandingan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biar keduanya sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Yes. Guys, kalau kita beberapa bagian atau beberapa tokoh atau ada beberapa hal yang ada di dalam bacaan kita. Tes. Belum ngomong apa lo itu, tapi Ya. dia sudah mikir ke arah. Oke, yang di Ronsum sebenarnya berharap juga jelas ya, dengar ya. Kasih respon. Sebentar. Sabar ya. Oke, sambil menunggu. Kira-kira dari tadi ada hal-hal siapa aja yang ada di dalam cerita ini? Ayo, siapa? Ayo. Siapa? Siapa aja? Disebutin aja semua, nggak apa-apa.
Hamba-hamba. Sebentar guys, kita ngeklik dulu sekali. Penuai. Musuh. Tuan ladang. Ya, yang cerita kan. Siapa lagi? Pemilik ladang. Tuan ladang betul sama. Hamba betul muncul tadi. Musuh sudah. Apalagi yang belum? Para penuai. Benih. Kan bicara lagi kan? Iya, sesuatu kan nggak harus, kan salah satunya tokoh, kan tadi kan ngomong gitu. Benih, benih baik, ya kan? Gandum. Ya benih gandum kan sudah benih kan. Ya benih gandum. Terus apa lagi? Lalang, betul lalang. Kok ami-ami belalang kupu-kupu. Bukan ngawur. Bukan lalang. Apalagi? Loh. Oh, ketawanya terlambat. Lumbung? Enggak ada lumbung. Iya, masuk ke dalam lumbung. Oke. Terus apa sih artinya? Nah, kan gitu. Kalau sudah tahu ada beberapa hal gitu ya. Terus artinya apa? Yo. Tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, kan nebak-nebak aja itu. Nah, ya. Lu nebak harus benar dong. Lu harus. Kalau firman Tuhan itu pasti iya dan amin, betul? Nggak mungkin dong. Kalau firman Tuhannya salah, nebaknya salah, ya kan? Nah, sebenarnya maknanya itu ada di dalam Alkitab kalian juga gitu loh. Tapi nanti tak beritahu, ya. Tapi tak beritahunya nanti. Nah, kalau kita lihat sama-sama gitu ya, kita mau lihat sama-sama nih. Ada banyak kayak persoalan, masalah, problematika di dalam perumpamaan ini. Ya, perumpamaannya simple, perumpamaannya itu gampang, nggak kayak kemarin. Ada yang pinggir jalan, berbatu, duri, baik, waduh panjang gitu ya. Tanahnya macam-macam, hasilnya macam-macam gitu ya. Apanya macam-macam. Tapi ini cuma simple. Gandum, lalang, selesai. Loh, terus ngapain ini? Apa yang mau kita pelajari sama-sama? Nah, kalau kita lihat di zamannya Tuhan Yesus dulu gitu ya, pemilik ladang itu pasti memastikan benih yang ditanam itu merupakan benih yang baik. Kenapa kok pasti baik? Karena sudah dipilih. Jadi benih-benih yang kelihatannya sudah rusak, jelek, gak mungkin disepiurin, ditanam gitu. Jadi benar-benar benih yang ditanam itu benih yang baik. Tidak mungkin benih lalang itu juga ikut ditanam. Setuju betul? Nah, oleh karena itu, ketika pemilik ladang itu bekerja, gitu ya, pemilik ladang ini didatengin musuh. Nah, ceritanya kan gitu. Nah, musuhnya ini yang mengganggu, yang memberikan benih yang nggak baik tadi, ya kan? Nah, benih yang nggak baik dan benih lalang itu tumbuh sama-sama. Ceritanya kan gitu kan? Ya, benih yang baik. Loh ya berarti mendengarkan loh ya kan? Yang lain lo nggak ada yang mendengarin ya kan? Yang dengerin cuma Nabila ini. Hey guys, hey, halo. Ya, apakah ngantuk yang lainnya? Atau mulai bosen? Ya, Lazarus berharap gak bosen gitu ya. Oke, benar kata Nabila. Jadi benih yang tidak baik dengan benih lalang tumbuh bersama, betul? Loh, salah cuma satu orang. Salah guys. Jadi benih yang baik sama yang lalang tumbuh sama-sama. Nah, itu yang betul, ya kan? Ternyata tes telinganya yang cuma sensitif cuma satu gitu ya. Wah ini, telinganya agak ditutup aja biar gak terlalu sensitif. Gak bercanda. Oke, guys, kalau kali kita pengen melihat makna dan artinya gitu ya, kita coba lihat di ayat ke-37, di pasal 13. Turun lagi. Halaman selanjutnya.
Nah, itu artinya di sana. Walah, judul perikopnya kan jelas. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu ngasih perumpamaan, tapi nggak dijelasin secara langsung. Sehingga murid-muridnya itu nggak paham, nggak ngerti guys. Dan akhirnya murid-muridnya tanya, ya kan itu dijelasin. Di ayat 36, murid-muridnya datang dan berkata padanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ya, Yesus menjawab, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Jangan cepat-cepat, kita pelajarin langsung gitu ya. Siapakah anak manusia? Hah? Loh ya memang, siapa ngomong anak hewan? Nggak ada. Tapi dari cerita ini siapa sebenarnya anak manusia? Yesus itu sendiri guys, betul. Jadi orang yang menabur benih baik itu ya ialah Yesus sendiri. Ladang artinya dunia, ya dunia yang kita tinggalin hari ini juga. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Nah, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Jadi musuhnya Tuhan itu biasanya iblis. Kasihan loh ya, iblis itu dimusuhi banyak orang loh ya. Pokoknya apa-apa yang salah iblis, setan. Betul ya? Oh yang buat dosa, oh pasti kamu dipengaruhi oleh si jahat. Oh, kasihan sih ya. Soalnya kapan hari si iblis tuh pernah curhat sama Lucifer gini. Bro, gua ini bosen loh sama orang-orang di dunia ini. Kenapa? Apa-apa yang salah selalu gua, yang baik selalu Tuhan. Kenapa sih kok seperti itu gitu ya? Curhat gitu ya. Sampai nangis gitu ya. Gitu ya. Nah, cuk-cuk. Iya, lo gak apa-apa kan biar seru kan gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi benar yang menaburkan benih jahat itu si iblis. Kita lanjut. Waktu menuai ialah akhir zaman. Kapan akhir zaman? Nggak ada yang tahu betul, ya. Tuhan datang kedua kalinya tuh seperti pencuri. Kira-kira kalau kalian di rumah kalian mau dicuri, mau pencuri datang, perampok datang, tahu nggak? Lihat tahu ya pasti siap-siap kan, gitu supaya pasti nggak mungkin kecurian, ya kan? Nah, tapi Lucifer berdoa semuanya rumah kalian aman-aman aja, ya. Nah, para penuai dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman nanti akan dipilih mana yang hasilnya baik, gandum, sama mana yang lalang. Nah gitu. Nah, anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Siapakah orang-orang yang benar? Saya. Tunjuk diri kalian. Saya. Kalau minggu lalu, Lucifer ngomong, siapakah yang sebenarnya ini cerita ini buat siapa sih? Buat saya. Hari ini juga. Setiap kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi orang-orang yang baik. Siapa? Ya saya. Kalau kalian nggak pengen jadi orang baik, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak dipaksa kok jadi orang baik. Jadi orang benar itu nggak dipaksa kok. Dan hidup itu pilihan guys. Hari ini kalian mau dengerin Lucifer atau mau ngomong sendiri atau mau main handphone, terserah. Nggak ada yang ngalangin. Nggak ada yang memaksa kalian. Mungkin orang tua kalian, papa mama kalian masa. Nah gereja, ayo bangun, adus, cepetan, setelah tinggi, ya kan? Ya nggak apa-apa kan gitu. Ya hidup itu pilihan. Kalian mau nggak nurut, ya sah saja, paling dimarahi kan gitu sama papa mama. Kalau menurut, ya seneng papa mama nanti pulang mungkin diajak makan. Nah mungkin gitu, enggak ya makan di rumah, kan gitu. Nah
Di ayat terakhir dikatakan, dalam kerajaan Bapa mereka, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kalian punya telinga? Siapa yang punya telinga? Saya. Jadi kalau yang nggak punya telinga bersyukur. Punya telinga, ya bersyukur, lebih bersyukur lagi. Ya, ada nggak orang yang nggak punya telinga? Ya ada. Ya. Ya nggak selalu tulis sih, ya cuma nggak telinganya hilang aja, tapi masih dengar kecil gitu. Tapi kalau kalian punya telinga, hendaklah kalian mendengar. Kita mau sama-sama belajar lebih dalam, ya. Nah, benih yang baik dan lalang itu tadi Losoverik sudah ngomong, mereka itu tumbuh bersama. Duh, pertanyaan kan gitu. Pertanyaan, tahu nggak sih sebenarnya pemilik ladang itu kalau didatengin oleh yang nggak suka sama dia, alias si jahat musuhnya, tahu nggak? Ya tahu. Loh kok dibiarin kan gitu? Pertanyaan gitu kan? Kenapa kok dibiarin? Emangnya pemilik ladang ini nggak tahu gitu? Apa yang harus dilakuin? Diem-diem aja, wes masa bodoh ah, terserah lu mau ngapain ya sudah gitu ya. Betul, alias mati sama-sama. Jadi sebenarnya pemilik gitu ya, tuan tanahnya ini tahu benar. Dan dia tahu, bukan diam-diam aja, dia tahu apa yang dilakukan yang terbaik. Jadi pemilik ladang ini sangat paham, sangat ngerti, nggak usah diajari bahasanya gitu. Wis kamu nggak usah ngajari gua, aku ini ngerti. Ya, wis pro player gue ini. Wis kalau masalah nanam ini gue jagonya. Ya. Kalian aduh masih belajaran. Cupu masih cupu. Ya. Jadi nggak usah ngajarin gue. Dan dia tahu benar apa yang harus dilakukan dengan ladangnya. Ketika kita hidup di dalam dunia gitu ya, kita pasti ketemu dengan anak-anak si jahat kalau konteks cerita ini tadi. Ya. Pasti. Siapa? Nah, pertanyaan gitu, siapa anak-anak si jahat ini? Iblis. Sano iblis loh jadi salah-salahan terus gitu ya. No. Anak-anak si jahat bisa jadi saya. Bisa jadi saya. Why? Hari ini kalian belajar firman Tuhan, hari ini kalian ngerti tentang firman Tuhan, hari ini kalian tahu tentang cerita Alkitab, tapi kalian nggak melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kalian bisa jadi anak-anak si jahat, guys. Masuk surga, ngimpi kali. Ya, hari ini kalian bisa jadi anak si jahat. Anak-anak si jahat ini siapa sih? Orang yang percaya tahu kalau Tuhan itu juru selamat, tapi diam-diam aja. Hidupnya semakin baik, no, semakin rusak, semakin jahat. Hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya tidak berkenan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Ya kalian bisa jadi anak-anak si jahat. Ya. Hati-hati guys, hati-hati. Ini warning. Apalagi kan ya kita ini nggak tahu kiamat ini datangnya kapan gitu ya. Harinya Tuhan datang kedua kali ini kapan nggak tahu. Mungkin aja sebentar lagi kita doa amin. Moro-moro selesai nih. Selesai gitu ya. Surprise gitu ya. Nggak ada yang tahu hari ini. Ya nggak ada yang tahu. Oleh karena itu di mana Allah bekerja, iblis itu selalu mengganggu. Bahasa gitu, itik. Nah gitu, selalu ngitik gitu ya. Sehingga apa? Kita ini tergoda, terbuai dengan godaan-godaan itu sendiri. Ya, kita ini hari ini tumbuh gitu ya di dalam dunia yang sama dengan anak-anak si jahat. Mungkin di luaran sana, ya. Kalian punya teman, punya keluarga bahkan yang hidupnya itu tidak di dalam Tuhan. Betul lah betul?
Betul, meskipun kalian sekolah di sekolah Kristen, nggak semuanya mayoritas orang Kristen, betul? Ya kenapa? Ya karena firman Tuhan ngomong. Ya, firman Tuhan ini ngomong. Kalau semuanya ini gitu ya, semuanya itu hidup itu pilihan. Ya. Jadi kita itu berhak untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Rey, kamu masih main tadi? Hah? Kalau masih main nggak apa-apa, pulang aja langsung. Lu nggak dipaksa kok datang ke gereja soalnya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan gini, kita tahu nggak sih siapa pemilik dunia ini? Kok tahu? Lu siapa yang ngomong? Lu pencipta. Siapa pemilik? Kan pencipta ya. Mencipta kan habis menciptakan nggak harus memiliki kan? Katanya cinta tak harus memiliki lah itu. Oh itu beda lagi ya, beda lagi. Ya. Nah, Dialah Tuhan pemilik di setiap kehidupan kita. Guys, hari ini kita ada, hari ini kita boleh di tempat ini hari ini. Itu bukan suatu kebetulan. Dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini bukan suatu kebetulan. Ya. Karena apa? Setiap kita memperoleh jaminan hidup kekal itu. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Sekalipun hari ini kita menghadapi kesulitan. Kesulitannya apa sih hari ini? Nggak tahu, lah Safarik sudah kurang up to date mungkin ya karena faktor usia. Kesulitan atau tantangan hidup kalian hari ini apa sih? Game lah pasti kebanyakan ya, pasti game. Wes lek iso iku wis gak usah game. Ya, wis perut kenyang game pokoknya. Sambil makan nge-game pokoknya. Lek iso wis pokoknya hidup iku nyaman, menyenangkan. Wes gak harus nurut apalagi waduh harus gini, harus gitu gitu. Nggak harus. Hidup maunya gue gitu ya. Mungkin itu tantangan kalian hari ini. Atau apa lagi tantangan kalian yang kalian hadapi? Nanti kalian boleh sharing, ya. Kalian boleh sharing nanti di kelompok kecil kalian. Nanti tak kasih waktu sharing, ya. Nah, apapun masalah kalian, apapun kesulitan yang kalian hadapi, kalian jalani hari ini, kita sudah memasuki namanya akhir zaman, guys. Ya. Kapan benih dituai? Ya nunggu. Karena tapi kita sudah memasuki ini. Memasuki akhir zaman. Kapan benar-benar akhirnya? Nggak ada yang tahu. Ya, pada akhirnya buah yang dihasilkan itu yang akan menjadi pembeda. Tadi pernah bilang ngomong benar. Kalau benih ini tahu ada lalang dicabut, mati benih yang baik, nggak jadi tumbuh. Tapi dibiarin sama-sama. Ketika menuai dipisah, dipilah, gitu ya. Yang baik sini, yang lalang sebelah sini. Akhirnya apa? Dibakar. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi nggak bisa orang munafik gitu ya. Bahasanya orang munafik, orang yang nggak hidup benar, tapi menghasilkan buah yang benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin kelihatannya benar, mungkin. Kelihatannya itu benar. Tapi benernya ini belum tentu benar-benar banget gitu ya. Belum tentu benar-benar banget. Itulah setiap kehidupan kita, guys. Ya. Allah itu selalu menang. Tujuan dan kehendaknya itu pasti akan terjadi di dalam dunia ini. Apa yang jadi fokus dari perumpamaan lalang dan gandum ini? Benih dan lalang tidak langsung dipisahkan, ya. Nunggu mereka bertumbuh, gandumnya waktu menuai baru dipisahkan, ya. Sama seperti anak-anak kerajaan Allah. Di dalam dunia kita ini hidup di dalam dunia yang sama. Kapan akan dipisahkan, dibilangkan? Waktu akhir zaman. Kapan? Enggak tahu, ya. Waktu akhir zaman itu kita dipisahkan. Oh yuk,
Masuk surga, come on, lu stay di dalam dunia ini. Silakan menikmati sebentar lagi api neraka gitu ya. Ya kan didramatisir supaya seru gitu loh, ya kan? Ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan demi kesulitan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita mau hidup seperti caranya dunia, atau kita hidup dengan caranya Tuhan? Sebagai anak-anak kerajaan surga, kita itu belajar guys. Ya, setiap minggu kita belajar firman Tuhan, yes. Itu yang Lost of Eric harapkan. Belajar, dan belajar. Kemudian apa? Kalau sudah belajar, melakukan. Ketika masalah datang, bertahan, pakai perisai imannya. Ya, gak mungkin kita strong terus, ya enggak, pakai perisai, minta perlindungan. Ya, dan terus apa? Terus berharap sepenuhnya kepada Sang Pemilik ladang tersebut. Oke? Apa kesulitan kita hari ini? Kita mau bagi kelompok. Ya, yang di ruang Zoom bersama Losemi nanti bisa sharing cerita, mau kalau bisa ngomong gitu ya, jangan ngechat. Kalau typing chat ya yang kelamaan ya. Yang di sini kita bagi 3 kelompok. Yang dari sini dari ujung sampai Brandon jadi 1 ya, Jeremia jadi 1. Yang di tengah jadi 1. Terus Everin sampai Rebecca jadi 1. Oke? Nanti yang di sini bersama Loso Gyokwi ya. Yang di tengah nanti sama Loso Ferik. Yang di sisi kiri sama Loso VV. Ya. Sharing tak kasih waktu 10 menit lah ya. Yes. Halo yang di Zoom masih dengar ya? Oke guys, apapun kesulitan kita yang tadi kita sudah sharingkan dengan teman-teman satu kelompok kita, apapun masalah yang kita alami hari ini, ya, tetap bersandar kepada Sang Pemilik ladang itu, yaitu Kristus sendiri, Yesus sendiri. Karena apa? Dia tahu benar apa yang dia akan lakukan, dan Sang Pemilik ladang itu sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh sekali lagi mendapat kesempatan untuk kami boleh sama sharing, kami boleh sama-sama cerita Tuhan. Biarpun apapun kondisi kami hari ini, mungkin kami yang susah di dalam menghadapi setiap ulangan, PR, ataupun masalah-masalah yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, Tuhan sendiri menguatkan setiap kami, dan kami selalu bersandar padamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita syukur dan berdoa. Amin. Oke. Jangan lupa komitmennya. Minggu lalu kita yang belum dapat, ada nggak Mas Ian ya? Print-printan. Oh ya oke. Ya, jadi kita punya proyek gitu ya. Kita mau ngerjain proyeknya yaitu baca kitab Matius. Ternyata banyak yang sudah hampir selesai gitu, ngebut bacanya. Oh sudah selesai malahan. Jadi ya, yang nggak dapat kertasnya minggu depan ya, minggu depan. Kalau mau ngeprint sendiri ada di grup. Sampai kapan hari ngirim di grup ya, bisa di-download, di-print sendiri. Ya, jadi 1 hari 1 pasal aja. Siapa yang di sini yang belum baca sama sekali? Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke, 7 orang ini masih bisa ngejar ya. Ya, jangan lupa dibaca. Kita ketemu minggu depan, ketemunya nanti online gitu ya. Losefari nggak ada minggu depan ya. Nanti bersama Loseme dan Losekiawi. Nanti kita cek lagi ya. Apakah sudah membaca 1 hari 1 pasal, yang ketinggalan 1 hari 2 pasal berarti. Ya. Apa? Ya sudah, dilanjutin. Yang sudah bisa dilanjutin ke kitab Markus. Bacanya. Kerajinan ini bacanya ya.
Harusnya hari ini sampai pasal 7. Oke? 8 hari ini 8. Kemarin 7. Leseferik baru 7 kayaknya. Kemarin soalnya. Oke? Kembaliin ke Lesegioki. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan, supaya firman Tuhan bukan saja disampaikan, kita dengar, tapi kita melakukan dalam kehidupan kita. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan dengan meresponi, memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami mempunyai kesempatan untuk membawa ucapan syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar segala seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin.